Saya pikir yang kita laporkan adalah pintu masuk untuk membongkar legalisasi perampokan negara yang dilakukan oleh Presiden Jokowi selama 10 tahun. Legalisasinya banyak sekali melalui PSM, penyiaran tambang, pengambilan hutan, perkebunan, lahan dan lain-lain. Itu pintu masuknya. Nah, PIK 2 itu adalah puncak gunung es terjadinya kehilangan aset negara yang diserahkan kepada pihak swasta lewat kewenangan yang melebihi kekuasaan yang melebihi kewenangan. Itu yang terjadi. Dan tadi saya meminta kepada KPK sederhana melihat berapa jalan, berapa sungai, berapa pantai, berapa irigasi yang sudah diambil alih oleh PIK 2, apakah ada ganti ruginya ke negara atau hilang begitu saja. Karena sudah berapa kecamatan habis. Jadi itu sederhana, cek di Google Earth apakah PIK 2 yang ada sekarang itu tidak mengambil laut. Siapa tahu sebenarnya sudah ngambil laut, yang kita persoalkan ini yang rencana diambil. Itu harus diperiksa semua. Kalau memang terjadi, maka itu harus kembalikan negara. Dan siapa yang mengambil secara tidak sah, semua yang terlibat itu harus kena sanksi hukum. Termasuk yang memberikan izin. Kita harus ingat bahwa saya berpendapat bahwa terjadi rekayasa besar di Pantai Indah Kapuk. 2016, Ahok menyatakan tidak mungkin Jokowi jadi presiden kalau bukan pengembang. 2016, Ketua Abdesi yang menyatakan, dan Abdesi ini adalah kepala desa yang di PIK 2, menyatakan mendukung Jokowi 3 periode. Di akhir masa jabatan Jokowi menerbitkan PSN PIK 2. Jadi sangat susah dibantah bahwa pusat kekuasaan pengendali Jokowi adalah PIK 2. Itu saya pikir kesimpulan yang gampang sekali. Itu saya pikir jadi di KPK, kita berharap KPK udahlah masuk yang jalan sederhana saja, periksa aset negara yang sudah diambil. Jadi confirm yang dilaporkan adalah aguan Jokowi atau ada nama lain? Kasus itu kita laporkan siapapun yang terlibat, mulai kepala desa sampai kepada presiden, ya harus diperiksa semua. Percaya nggak Pak KPK? Mungkin Pak Jokowi punya komentar, kan banyak yang mengkaitkan pada saat pemerintahan Bapak dan sebelum-sebelumnya gitu Pak. Ya, yang paling penting itu proses legalnya. Proses legalnya dilalui atau tidak. Betul atau enggak betul. Itu kan proses dari kelurahan, proses ke kecamatan, proses di kantor BPN kabupaten. Kalau untuk SHM-nya, kalau untuk SHGB-nya juga di kementerian, dicek aja apakah proses legalnya, prosedur legalnya semuanya dilalui dengan baik atau tidak. Dan itu juga tidak hanya di Tangerang, di Bekasi, juga ada di Jawa Timur dan di tempat lain. Saya kira yang paling penting cek itu, investigasi itu. Ya. Ya, Pak Jokowi malah menantang untuk diinvestigasi bukan hanya yang di Tangerang, tapi di berbagai daerah. Ini menurut saya membuktikan bahwa Pak Jokowi nggak takut ya. Pak Jokowi malah cek prosesnya, investigasi. Ini keras banget nih pesan dari Pak Jokowi. Daripada misalnya sekedar asumsi, Pak Jokowi nantangin untuk diinvestigasi ya. Sangat bagus nih ya Pak Jokowi ya tantangannya. Coba sini maju Bu. Pengambil kebijakan lihatlah. Nangis. Ratusan ribu rakyat seperti Pingin ada yang berpendapat bahwa ini gimmick, itu normal saja. Ada yang berpendapat bahwa ini akan bagus, normal saja bagi saya. Jadi nggak usah juga membodoh-bodohin orang, Bu. Apalagi anak muda gitu loh, kasihan. Mohon maaf Pak, Ya. Bapak juga di setiap tempat, Bapak juga kadang-kadang juga bicara orang bodoh. Saya Teman nggak Bapak apalagi yang namanya Rocky Gerung itu sudah dungu, tolol, bangsat, tapi goblok, sebut- itu semua Bapak omongin, mereka omongin. Kan itu teman Bapak juga. Ya teman saya, jangan saya dong. Iya sama Ya, aja. apa hubungannya? Kalau saya bilang tadi, Anak Anda muda bodoh-bodohin, ya ampun. Lu nggak ada. Pingin nangis saya tadi melihat. kalau Bapak mau nangis silahkan nangis. Apa Bukan. urusannya Bapak mau Kan belum nangis? tentu ibu lebih pintar dari dia. Nangis saja Bapak Udah, saya lanjut kalau ya. mau Ayo, nangis, cukup, nggak ada cukup. masalah. Kita lanjut. Kita jangan bertengkar.
Iya, tapi nggak boleh juga Bapak bilang seperti itu. Bukan saya, makanya saya Ya bilang itu hak saya. mudah-mudahan saya nggak bodoh. Iya. Oke, ya mudah-mudahan Kita Bapak lanjut. nggak bodoh. Kita lanjut ya. Tadi kita berdiskusi sama pimpinan KPK ya, dihadiri langsung oleh Pak Fitro dan Pak Ibnu, kemudian menyusul saat terakhir Pak Ketua Pak Setio Budi juga hadir. Kita mendiskusikan kasus yang sedang hangat nih, dan kebetulan kita membawa laporannya juga yang sudah dibuat oleh teman-teman koalisi, yaitu dugaan korupsi ya yang terjadi di proyeknya ya, saya katakan di proyek strategis nasional PIK 2. Jadi kita ingin KPK lebih konsentrasi ya, menelisik, melakukan investigasi terhadap proyek strategis nasional, karena kita melihat di dalamnya bahwa kuat dugaan telah terjadi tindak pidana korupsi di dalam penetapannya sebagai proyek strategis nasional. Karena KPK punya kewenangan untuk melakukan pemeriksaan terhadap penyelenggara negara, baik yang ada di tingkat daerah maupun yang ada di tingkat pusat. Karena kita bisa duga bahwa penetapan PIK menjadi PSN itu tidak terlepas dari praktek kong kali kong, praktek suap menyuap, ya, dan lebih jauh kita bisa melihat bahwa di situ ada kerugian negara sebenarnya, pasal 2 kerugian negara. Oleh karena itu ini menjadi kewenangan KPK, dan kita sudah sampaikan langsung kepada pimpinan KPK. Data-data yang kita punya cukup banyak, kita sudah kolek dalam satu sistem, sehingga begitu dibutuhkan kita bisa langsung mendistribusikan kepada KPK untuk membantu KPK melakukan penyelidikan lebih cepat. Tapi kami yakin juga bahwa KPK juga pasti punya data yang cukup untuk melakukan yang namanya full bucket. Karena di sini ada beberapa teman-teman, mungkin nanti yang lainnya bisa lebih menyempurnakan apa yang kita diskusikan di dalam. Yang jelas kita melaporkan proyeknya ya, proyek strategis nasionalnya. Kemudian juga kita melaporkan tentang ada dugaan kuat terjadi suap menyuap gratifikasi di dalam penerbitan ya. Penerbitan sertifikat di atas laut ya, yang diduga kuat dilakukan oleh Agung Sedayu Group dan anak perusahaannya yang ya. super cepat satu Yang lagi. super cepat. Oleh karena itu kita meminta supaya KPK tidak usah khawatir memanggil orang yang merasa dirinya kuat selama ini, yaitu Aguan ya, karena nama ini seolah-olah diciptakan mitos bahwa dia tidak tersentuh oleh hukum ya. Oleh karena itu kita ingin mendorong KPK supaya orang ini segera diperiksa. Nggak boleh ada seseorang secara individu mengatur negara ini, tidak boleh ada seseorang secara individu mengatur presiden. Oleh karena itu tegas sikap kita semua bahwa kita meminta KPK untuk segera melakukan penyelidikan. Ya itu teman-teman laporan dari site Didu Abraham Samad dan teman-temannya perihal proyek strategis nasional, tetapi Pak Jokowi minta diinvestigasi. Artinya Pak Jokowi tidak takut, karena Pak Jokowi juga menekankan yang penting itu proses legalnya. Ya ini bagaimana nih prosesnya? Nah, Pak Jokowi minta coba diinvestigasi ya teman-teman ya, kalau memang salah tentu akan ada temuan dari investigasi itu. Jadi menarik nih ya teman-teman jawaban daripada Pak Jokowi. Ya itu saja video kali ini. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menyimak sampai selesai. Semoga teman-teman semua di dalam keadaan sehat, dilancarkan segala aktivitas maupun usahanya. Sampai jumpa di video saya selanjutnya.